Unique. Puji nama Tuhan, Shalom Soul Catcher dimanapun teman-teman berada. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah online Soul Catcher. Kami menyapa dari GOBK Songan. Saya mengundang semua teman-teman. Setiap kita pribadi yang merindukan Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita buka hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk menyembah Engkau Bapa. Kami merindukan kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas memenuhi setiap kami. Ini setiap hati yang merindukan Tuhan. Ini setiap hati yang merindukan Engkau ya Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Mulai ibadah kami pada siang hari ini. Kami mau menyembah satu nama itu Yesus Kristus dan kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir di tempat ini bahkan dimanapun teman-teman berada pada siang hari ini. Biarlah lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dan teman-teman kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menyenangkan Tuhan melalui pujian kita. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru rapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidup, bawa kerinduanmu, satu yang ku rindu, butuh denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, sepenuh hati nyatakan, ku yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidup, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu ya Tuhan, kerinduan kami, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami selamanya. Yesus, kami rindukan pribadi-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari teman-teman angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia, naikkan syukurmu. Dia baik, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Yesus, terima kasih Kau memilih kami siang ini, datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau satu-satunya kerinduan kami. Kami mau selalu bersekutu dengan-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Yesus, Kaulah segala-galanya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyatakan Tuhan kerinduan kami bahwa kami selalu berada di Engkau, selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Biarlah dari masa muda kami Tuhan, kami mau selalu mengenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Shalom sobat muda dimanapun kalian berada. Senang sekali boleh diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Saya sapa kita semua, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-56. Sekali lagi Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai yang ke-56. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah diselamatkan, engkau pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati.
jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Seketika setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anakku, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan yang melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita dan kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan yang menceritakan di mana seorang yang bernama Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang sedang membutuhkan Yesus, di mana pada saat itu anaknya sedang sakit dan hampir mati. Kira-kira umur anak itu sekitar 12 tahun, dan dia membutuhkan saat itu kesembuhan daripada Yesus. Dan Yairus datang menemui Yesus dan tersungkur di kaki Yesus. Dan saat mereka mau kembali ke rumah Yairus, di tengah-tengah perjalanan Yesus didesak orang banyak, dan terjadilah sebuah situasi yang sangat menakjubkan pada saat itu, di mana Yesus mendapati sebuah kuasa keluar dari tubuhnya, di mana seorang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun telah sembuh setelah menjamah jumbai jubahnya Yesus. Sebuah situasi yang sangat menakjubkan pada saat itu. Tetapi bagi Yairus, seorang yang memerlukan Yesus pada saat itu, sangat-sangat genting. Dia sangat-sangat memerlukan sebuah pertolongan Tuhan untuk anaknya. Tetapi dia harus menyaksikan sebuah situasi, sebuah kesaksian yang luar biasa keluar dari mulut perempuan yang sembuh dari pendarahan itu. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya telah meninggal atau telah mati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar tentang karakter seorang Yairus. Bagaimana Yairus salah satu tokoh yang dicatat di dalam Alkitab yang boleh menjadi teladan iman buat kita semua. Kita belajar dari karakternya Yairus, bagaimana dia boleh menerima kuasa daripada Tuhan, boleh menerima keselamatan daripada Tuhan, boleh menerima sebuah pertemuan yang luar biasa dengan Tuhan, sampai imannya boleh bertumbuh, sampai dia melihat sebuah mujizat yang luar biasa di depan matanya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita semua untuk saat ini, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Yang pertama itu adalah tentang pengorbanan. Saya mau bacakan di ayat yang 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Yang pertama kita pahami dulu, Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat berarti memiliki sebuah jabatan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Nah, dia memiliki suatu kehormatan di mana seorang kepala rumah ibadat mungkin saat itu sangat terpandang. Sehingga lewat itu dia mungkin memiliki sebuah nama baik di tengah-tengah masyarakat tersebut. Tetapi yang saya mau katakan hari ini kepada kita mengenai pengorbanan Yairus, yang Yairus lakukan untuk ketemu Yesus adalah tersungkur di kaki Yesus. Dia harus mengorbankan jabatannya, dia harus mengorbankan nama baiknya, dia harus meninggalkan egonya, harga dirinya, supaya bisa datang di hadapan Yesus, meminta belas kasihan Yesus, dan tersungkur di kaki Yesus supaya Yesus bisa datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak satu-satunya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini
Kita belajar tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Yarius untuk datang kepada Yesus. Pengorbanan yang luar biasa yang dia lakukan supaya bisa menerima sebuah mujizat yang luar biasa daripada Tuhan, yaitu tentang kesembuhan, tentang anaknya bisa hidup kembali. Yang kedua yang saya mau bagikan buat kita semua adalah tentang kesabaran, ayat yang ke-42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Yang kedua, yang kita mau belajar dari karakter seorang Yarius adalah tentang kesabaran. Kenapa saya katakan tentang kesabaran, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Di mana situasi itu, di mana Yarius sangat membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan. Anaknya sedang sekarat di rumahnya, tetapi di saat Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, dia didesak-desak oleh orang banyak. Bahkan terjadi sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun sembuh setelah menjamah jubahnya Yesus. Dan terjadilah sebuah kesaksian yang luar biasa depan orang banyak saat itu, sehingga saya pikir ini sangat memakan waktu Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi hal yang dia harus lakukan adalah menunggu waktunya Tuhan. Dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau datang ke rumahnya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak menganggarkan atau menonjolkan jabatannya sebagai kepala rumah ibadat dan meminta untuk diutamakan. Dia prioritaskan saat itu. Tetapi yang Yarius lakukan adalah menunggu situasi itu terselesai, menunggu waktunya Tuhan berkata untuk datang ke rumahnya. Ini yang kita mau pelajari, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Yang ketiga yang saya mau bagikan buat kita semua adalah kepercayaan penuh di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yarius, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Di ayat yang sebelumnya 49 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati." Sekali lagi, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Yang kita mau belajar kembali dari Yarius yang ketiga adalah kepercayaan penuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Yarius sedang menunggu Tuhan untuk datang ke rumahnya, sebelum Yesus sampai di rumahnya, Yarius sudah mendengar kabar bahwa anaknya sudah mati. Mungkin saat itu Yarius sudah putus harapan. Mungkin saat itu Yarius sudah berhenti untuk menunggu Yesus. Dia mungkin saat itu akan berlari ke rumahnya untuk menemui anaknya dan melihat anaknya, bahkan untuk menangisi anaknya. Tetapi yang Yarius lakukan adalah, yang kita mau belajar adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah berkata kepada Yarius, katanya, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Yarius mempraktekkan imannya, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh kepada otoritas Tuhan. Percaya penuh kepada apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia tidak menantang Yesus dan tidak menyesali dan mempersalahkan Yesus pada saat itu. Tetapi dia percaya penuh kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari ketiga poin ini, mari kita sebagai anak-anak muda, mari yang pertama kita jangan sampai lalai dengan apa yang kita miliki saat ini. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan urusan pribadi kita, sampai kita lupa untuk memberikan sebuah pengorbanan yang terbaik buat Tuhan. Mari belajar berkorban, yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ada banyak hal yang kita mungkin korbankan buat Tuhan, waktu kita, mungkin tenaga kita, pikiran kita. Tetapi Tuhan akan tetap memandang itu sebuah tindakan yang luar biasa, sobat muda. Yang kedua yaitu kesabaran. Ketika Yarius memerlukan Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya, untuk melihat anaknya dan menjamah anaknya dan menyembuhkan anaknya.
Tetapi Yairus mendapati bahwa di tengah-tengah Yesus mau datang ke rumahnya, harus berhadapan dengan orang banyak, harus berhadapan dengan situasi yang menegangkan, situasi yang menakjubkan saat itu, di mana ada yang seorang perempuan pendarahan selama 12 tahun sembuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai anak muda, mari kita belajar bersabar menunggu waktunya Tuhan. Bahwa segala sesuatu dalam hidup kita hanya waktunya Tuhan yang terbaik. Mungkin saat ini anak-anak muda menunggu sebuah jawaban dari doa, menunggu sebuah jawaban tentang pernyataan iman kita kepada Tuhan. Menunggu bahwa Tuhan, saya mau butuh ini, saya mau itu. Dan kita membawa itu dalam doa kita, tetapi tidak kunjung ada jawaban, tidak kunjung ada sebuah mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, saya mau katakan tetap bersabar, sabar menunggu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau katakan ya untuk menjawab doa kita, kapan Tuhan mau bertindak, bahwa ketika Tuhan bertindak, kita tidak hanya mendapati sesuatu mujizat yang kecil, tetapi mungkin Tuhan akan memperlihatkan sesuatu mujizat yang luar biasa, lebih dari apa yang kita minta. Sama seperti Yairus, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yairus menunggu Tuhan Yesus dengan bersabar, dia tidak hanya menempatkan kesembuhan daripada anaknya, tetapi kebangkitan. Ketika anaknya sudah mati, Tuhan Yesus membangkitkannya, dan itu sebuah mujizat yang tidak pernah dapat dipikirkan oleh Yairus. Sesuatu yang mustahil tadinya menjadi tidak mustahil oleh karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percaya penuh. Ketika kita mau mengikut Tuhan, kita berikan kepercayaan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan pernah ragu, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Apapun situasi yang kita alami, apapun persoalan yang kita hadapi, sekalipun jawaban doa kita belum terjawab, tetap percaya penuh kepada Tuhan bahwa mujizatnya masih ada sampai saat ini, sobat muda. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi mari kita belajar dari Yairus, bagaimana hidupnya boleh mendekat kepada Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu, agar kami boleh senantiasa hidup di dalam pengorbanan kami, mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga belajar tentang kesabaran, kami juga belajar tentang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki karakter seperti Yairus. Ajar kami Tuhan menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa Tuhan pakai di pada zaman ini Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang senantiasa boleh memampukan kami untuk kami boleh hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan seluruh kehidupan masa muda kami senantiasa membawa nama Tuhan, dan kami boleh berdampak bagi orang banyak, dan nama-Mu yang dimuliakan atas hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, firman-Mu tidak hanya kami dengar saja, tetapi firman boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami boleh berbuah-buah di dalam hidup kami Tuhan, dan nama-Mu yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat seluruh pemuda Soul Catcher Gereja Orang Beriman dimanapun mereka berada saat ini. Pakai kami Tuhan untuk jadi berkat dimanapun kami berada, baik kami yang ada di perkantoran, kami yang ada di perkuliahan, kami ada dalam pekerjaan apapun Tuhan, aktivitas kami. Hamba berdoa biar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan ada Kristus yang terlihat dalam hidup kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami, semuanya mencerminkan kasih Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan. Terlebih Tuhan, untuk program unik ini Tuhan, hamba berdoa biarkan program ini, acara ini boleh menjadi berkat
berkat bagi semua orang yang melihatnya, yang menyaksikannya, dan hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalamnya Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa. Sekali lagi Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup kami, mampukan kami untuk hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pengumuman buat kita semua, jangan lupa saksikan ibadah Raya Gereja Orang Beriman Kasongan setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Facebook GOB Kasongan, dan juga bisa secara offline di alamat Soekarno-Hatta, Depak, Kasongan. Dan setiap hari Rabu ada ibadah worship Naik Gereja Orang Beriman Kasongan jam 6 malam di Facebook GOB Kasongan. Kita siapkan hati kita, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya.